Indonesia number Temu breaks deadlock. Waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita merayakan euforia kemenangan timnas di GBK, dan kini kita kembali di ambang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama pemain pun diumumkan. Patrick Liert, sang pelatih kepala, memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali. Tak ada kejutan, tak ada nama baru. Tak ada pemain lokal yang sedang naik daun mendadak diselipkan. Semuanya familiar, bahkan terlalu familiar. Tapi, justru di balik kesan biasa-biasa saja itu, tersembunyi satu kejutan kecil yang tidak bisa diabaikan, nuansa reuni. Aura kembalinya para pejuang lama, yang pernah hilang, tapi kini kembali. Bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai harapan baru. Dan yang paling menyita perhatian, Stefano Lillipali. Pemain yang telah lebih dari 2 tahun tak mengenakan seragam merah putih ini akhirnya kembali. Padahal performanya di Borneo FC sangat stabil. Selalu tampil dengan determinasi dan visi bermain yang matang. Namun entah kenapa, di era Shin Tae-yong, namanya tak pernah benar-benar dianggap. Di saat netizen mengernyit melihat nama Hoki Caraka yang performanya belum maksimal, mereka bertanya, di mana Lillipali? Tapi Lillipali tak menyalahkan. Ia tak mengeluh. Ia memilih untuk terus berlari, terus tampil apik. Dan kini, panggilan itu datang. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai bukti bahwa kesabaran dan kerja keras tak pernah sia-sia. Lalu ada si kembar dari Papua, Yakob dan Yance Sayuri. Mereka sempat tak dilirik lagi di laga besar melawan Jepang dan Australia. Tapi lihat mereka sekarang, menjelma jadi mesin serangan dan pertahanan Malut United. Yakob cetak hat-trick, Yance ikut mencetak hat-trick. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Cepat, taktis, dan berani. Mereka bukan sekadar pemain lokal. Mereka adalah kekuatan alam Papua yang siap mengguncang Asia. Dan tentu, tak lengkap jika tak menyebut Asnawi Mangkualam. Kapten yang pernah jadi bayangan di bawah cahaya Shin Tae-yong mendadak menghilang saat Clifford datang. Apakah karirnya tamat? Banyak yang bertanya. Tapi Asnawi memilih diam dan bekerja. Bersinar di Port FC, mempertajam crossing, memperkuat mental. Kini, sang mantan kapten kembali, membawa amunisi mentalitas yang siap diuji. Namun, ini bukan dongeng yang berhenti di reuni, karena pemanggilan hanyalah awal. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar akan bermain? Atau cuma jadi figuran di bangku cadangan? Karena hanya 11 yang akan berdiri di lapangan. Dan Patrick Clifford, sang pemegang kunci, tak akan memilih berdasarkan nostalgia. Ia akan memilih berdasarkan kebutuhan, berdasarkan performa, berdasarkan taktik. Tapi harapan itu kini nyata. Lillipali yang bisa mengatur tempo dan menusuk pertahanan lawan mungkin akan kembali jadi otak serangan. Asnawi bisa kembali mengawal sisi kanan seperti kala ia mengunci Garnacho di Piala Asia. Yakob Sayuri bisa berlari liar di sisi kanan, mengirim umpan seperti saat memberi asis ke Marcelino kontra Irak. Dan Yance, sang penjaga sisi kiri, bisa menjadi penyeimbang dan pemasok umpan-umpan silang berbahaya. Namun, semua ini masih diangan. Bisa jadi mereka tampil. Bisa juga tidak. Bisa jadi pahlawan. Bisa juga hanya jadi penyemangat dari pinggir lapangan. Atau bahkan hanya penonton dari tribun. Tapi yang pasti, keempat pemain ini telah membuktikan satu hal. Bahwa mereka tak pernah benar-benar tenggelam. Mereka hanya menepi untuk kembali lebih kuat. Kini, mereka kembali berdiri di titik semula. Memakai jersey merah putih, menyanyikan Indonesia Raya dengan dada membusung dan mata berbinar. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang pembuktian, bahwa kesempatan kedua adalah momen sakral, dan mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi, apakah Lillipali akan kembali mencetak gol emosional seperti di Asian Games 2018? Apakah Asnawi akan tampil Spartan lagi? Dan akankah Sayuri bersaudara menari indah membentuk harmoni di sisi sayap timnas? Semua masih misteri. Tapi satu yang pasti, Garuda yang sempat jatuh,
kini mengepakkan sayapnya lagi.